Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribudi Amandasari, NIM 0104242078 dari Prodi Manajemen Dakwah kelas C. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi hadis saya tentang orang tua yang memulai berbicara dan bertanya. Ini salah satu adab yang diajarkan di dalam agama kita. Ketika ada serombongan orang yang bertemu dengan orang lain dan akan menyampaikan sesuatu, maka dari rombongan itu yang paling didahulukan untuk berbicara adalah yang paling tua. Dan yang muda tidak boleh mendahului yang tua untuk berbicara, kecuali kalau yang tua mempersilahkan kepada yang muda untuk berbicara, dan selama yang tua itu tidak mempersilahkan kepada yang muda, maka adab yang diajarkan Islam yang mulai untuk berbicara pertama kali adalah yang tua, dan inilah adab yang harus kita perhatikan. Dari Rafi ibnu Hadid dan Sal ibnu Abi Hamzah, keduanya meriwayatkan atau mendengar riwayat dari seorang bahwa Abdullah ibnu Sal dan Muhayyidlah ibnu Mas'ud pergi ke Khaybar, benteng orang Yahudi di dekat kota Madinah. Lalu keduanya berpisah di sebuah pohon kurma. Lalu Abdullah terbunuh. Abdurrahman ibnu Sal, saudara Abdullah beserta Huwayyidlah dan Muhayyidlah bin Mas'ud lalu datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lalu berbicara mengenai masalah teman mereka itu. Abdurrahman lalu mulai berbicara. Dia adalah yang paling muda dalam kaum itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, Hormatilah orang yang lebih tua. Yahya berkata, agar yang menguasai pembicaraan adalah yang tua. Mereka lalu menyampaikan masalah teman mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, apakah kalian meminta hak yang terbunuh atau bersabda teman kalian dengan sumpah 50 orang dari kalian? Mereka berkata, wahai Rasulullah, masalah ini belum pernah kami temui sebelumnya. Beliau lalu bersabda, kalau begitu orang Yahudi akan melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap kalian dengan sumpah 50 orang dari mereka. Mereka berkata, wahai Rasulullah, mereka adalah orang kafir sehingga sumpah mereka tidak patut diterima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memberi keluarga yang terbunuh niat dari harta beliau sendiri. Sal berkata, saya lalu menemui salah satu dari unta itu ketika saya memasuki al-mirbab, kandangnya, lalu ada seekor unta menyepakku dengan kakinya. Ini salah satu hadis yang menyatakan bahwa yang muda tidak boleh mendahului yang tua dalam berbicara, karena sebagai bentuk penghormatan, dan Abdullah bin Umar pernah menunggu Nabi Muhammad SAW selesai berbicara sebelum ia berbicara. Ini menunjukkan betapa besar hak orang tua untuk berbicara terlebih dahulu. Kesimpulannya, Islam mengajarkan adab yang mulia dalam berkomunikasi, yaitu mendahulukan orang yang lebih tua dan untuk berbicara sebagai bentuk penghormatan. Yang muda tidak diperbolehkan mendahului yang tua kecuali jika orang tua memberikan izin. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk menghormati yang tua. Contoh aplikasinya terlihat dalam kisah Abdurrahman bin Sal dan rombongannya yang menemui Nabi SAW, di mana Rasulullah mengingatkan agar yang muda tidak mendahului dalam pembicaraan. Adab ini menunjukkan penghormatan dan tata krama dalam Islam yang juga diterapkan pada para sahabat seperti Abdullah bin Umar.
Perkenalkan, nama saya Rini Armandasari, NIM 0104242078 dari Prodi Manajemen Dakwah kelas C. Baiklah, dengan adanya saya di sini, saya ingin memenuhi tugas hadis yang berjudul peran sanad dalam menjaga hadis. Latar belakang peran sanad dalam menjaga hadis. Sanad dalam ilmu hadis merupakan sandaran atau jalur periwayatan hadis yang memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas suatu hadis. Dengan adanya sanad, setiap hadis dapat dilacak sumbernya hingga kepada perawi terakhir yang menerima hadis tersebut. Hal ini memungkinkan para ulama untuk menilai kebenaran hadis berdasarkan siapa saja yang meriwayatkannya, apakah mereka dapat dipercaya atau tidak. Peran sanad dalam menjaga hadis. Sanad dalam ilmu hadis memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keaslian dan kesahihan suatu hadis. Sederhananya, sanad adalah rantai periwayatan sebuah hadis yang dimulai dari Nabi Muhammad SAW hingga sampai kepada kita. Sanad merupakan alat yang sangat penting dalam menjaga keaslian dan kesahihan hadis. Dengan memahami sanad, kita dapat membedakan hadis yang sahih dari hadis yang dhaif. Oleh karena itu, dalam mempelajari hadis, kita tidak boleh mengabaikan kajian terhadap sanad. Karena ini menghindari pemalsuan dan penyebaran informasi yang salah, dengan syarat bahwa rawi harus adil dan dapat dipercaya. Sanad juga berfungsi sebagai alat untuk menilai otentisitas hadis. Tanpa sanad, klaim tentang hadis bisa menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi sanad dalam menjaga hadis. Yang pertama, menguji validitas. Sanad berfungsi untuk menguji keaslian dan validitas sebuah hadis dengan menelusuri jalur periwayatan dari perawi hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menjaga keaslian. Dengan adanya sanad, keaslian informasi atau ilmu yang berasal dari Nabi dapat terjaga. Tanpa sanad, kualitas dan otentisitas ajaran Islam dapat dilakukan. Yang ketiga, mencegah pemalsuan. Sanad mencegah penyebaran hadis yang dipalsukan karena setiap perawi harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir yaitu keempat, memperkuat kredibilitas perawi. Sanad juga berfungsi untuk menilai reputasi dan kredibilitas seorang perawi. Informasi tentang latar belakang perawi membantu menentukan apakah hadis tersebut dapat diterima atau tidak. Penggunaan sanad dalam periwayatan hadis menjadi penting karena hadis adalah salah satu sumber ajaran Islam yang untuk keasliannya harus dijaga, antara lain dengan menjaga kevalidan sanad itu sendiri. Pernyataan ulama tersebut cukup memberikan gambaran betapa pentingnya sanad dalam suatu hadis. Sanad dalam hadis berperan untuk menjaga keaslian hadis dan memastikan kualitasnya. Sanad merupakan jalur periwayatan hadis yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Peran sanad dalam menjaga hadis yaitu menentukan kualitas dan kuantitas hadis, menjaga keaslian hadis, menentukan derajat kesahihan hadis, menjaga validitas informasi yang disampaikan dari guru ke murid. Sanad yang kuat dan bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW serta diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan baik, maka hadis tersebut menjadi sahih. Jika sanad hadis tidak ada, maka siapa saja akan harus menyatakan apa yang dikehendakinya. Hal ini dapat berakibat pada pemalsuan sanad dan pemalsuan hadis. Kesimpulannya, sanad penting untuk menjaga keaslian dan kesahihan hadis. Membantu membedakan antara hadis yang sahih dan dhaif. Tanpa kajian sanad, informasi bisa menjadi salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa fungsi penting dari sanad. Pertama, menguji validitas hadis dengan menelusuri jalur periwayatan. Yang kedua, menjaga keaslian ajaran Islam. Yang ketiga, mencegah penyebaran hadis palsu. Dan yang keempat, menilai kredibilitas perawi.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjat dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan. Tak lupa pula selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum yang berjudul berpikir positif dalam dakwah. Manusia diberikan otak oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu berpikir tentang ciptaan Allah dan mengenal Allah. Namun syaitan selalu berusaha menjauhkan manusia dari Allah dengan keraguan-keraguan dan bisikan melalui berbagai cara, sehingga muncul keraguan-keraguan dan akhirnya berpikir yang tidak-tidak. Maka pikiran yang negatif harus segera kita lawan dengan cara sesuai tuntunan Al-Quran. Berpikir positif dalam Islam sendiri tercantum dalam Al-Quran dan beberapa hadis riwayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mawadda'a rabbuka wa ma qala. Artinya, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. At-Duha ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Syaralakum Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Dan hadis riwayat Muslim. Aku sesuai prasangka hambaku padaku dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Dari ayat dan hadis di atas jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita dan tidak akan meninggalkan kita. Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Karena Allah Maha tahu sedangkan kita tidak tahu. Sesuatu yang kita benci boleh jadi itu yang terbaik buat kita, dan sesuatu yang kita cintai boleh jadi itu yang terbaik buat kita. Maka segala urusan kembalikan kepada Allah. Apa yang kita pikirkan pasti itulah yang akan terjadi karena Allah selalu bersama. Maka selalu berpikir positif agar yang terjadi dengan kita hal-hal yang positif juga. Jangan lupa berada dekat kepada Allah agar dijauhkan dari godaan syaitan dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Segitu saja tutur saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahallazi khalaqas samawati wal arda bainahuma sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi tsumma ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Wa qalu aiza dalalna fil ardi inna fi khalqin jadid ma hum bi liqa'i rabbihim kafirun.
يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرور فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Mandallu ala khairi falahu mislu ajali fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya.
khairukum man ta'allamul Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ajuri min tabi'ah. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. La an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Innama bu'istu mu'allima. Sungguh aku diutus sebagai pengajar. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang menolak. Afdhalus shadaqati ta'limu man la ya'lamu. Sedekah yang paling utama adalah mengajarkan orang yang tidak tahu. Man katama ilman aljamahu Allahu bilijamin minnar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, Allah akan memasangkan kekang dari api neraka pada dirinya. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an minal ibadi walakin yanzi'ul ilma biqabdil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu dengan tiba-tiba, tetapi dengan mewafatkan para ulama. La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an ilmihi maza 'amila fihi. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat sebelum ditanya tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan darinya. Man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asrihi falyasil rahima. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Man sunna fil islami sunnatu hasanatu falahu ajruha wa akharu man amala biha. Barang siapa yang memulai suatu kebiasaan yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya.